Inilah breaking news Berita Sub News Channel bersama saya Ahmad Murodi. Dan pemirsa, saat ini Basuki Cahayapurnama tengah memberikan keterangan seputar persidangan tentang dugaan penistaan agama yang berlangsung sejak tadi pagi. Dan kini kita langsung ikuti keterangan Ahok. 15 poin. Ya, 15 poin yang menjadi keberatan dari Bapak Basuki Cahayapurnama karena memberikan keterangan tidak benar dan fitnah pada persidangan. Izin saya bacakan. Keberatan pertama, Bapak Basuki Cahayapurnama keberatan dengan keterangan saksi Irena mengenai tuduhan penodaan agama yang dilakukan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama pada saat doorstop di Balai Kota, kantor DPP Nasdem, dan juga pada e-book yang berjudul Merubah Indonesia, dan pada video YouTube di Pulau Seribu. Keberatan kedua, saksi Irena hanya mengambil kalimat pada Bapak Basuki Cahayapurnama sepenggal-sepenggal, tidak utuh, yaitu pada kalimat jangan percaya sama orang. Faktanya orang di sini yang dimaksud oleh Bapak Basuki Cahayapurnama bukan ulama, melainkan oknum politisi yang kerasukan roh kolonial. Ketiga, Bapak Basuki keberatan dengan pernyataan saksi Irena yang menyatakan bahwa Bapak Basuki menafsirkan sendiri Al-Maidah 51. Faktanya, pada buku e-book Bapak Basuki Cahayapurnama berjudul Merubah Indonesia, jelas tertulis pada setelah saya tanyakan teman-teman termasuk Gus Dur. Di situ tertulis seperti itu. Dan Bapak Basuki Cahayapurnama tidak pernah mengkritisi kitab suci Al-Quran. Keempat, pada keterangannya di BAP nomor 11, saksi Irena mengatakan cerminan kebencian Bapak Basuki Cahayapurnama terhadap agama Islam. Hal itu jelas tidak benar dan fitnah. Sebab faktanya adalah orang tua angkat Bapak Basuki Cahayapurnama beserta saudara angkatnya Muslim yang notabene sangat Muslim sangat taat, pasti sangat marah dan sedih. Sebagaimana yang sudah diungkapkan pada nota keberatan Bapak Basuki Cahayapurnama pada sidang yang lalu. Selain itu, sampai sekarang di rumah Bapak Basuki di Belitung masih ada kotak sumbangan untuk membangun masjid. Karena Bapak Basuki dipercaya untuk itu. Dan juga Bapak Basuki menyumbang bangunan masjid dari uang pribadi. Kelima, keberatan pernyataan saksi Irena yang menyatakan soal iman dan sembahyang adalah cermin kebencian Bapak Basuki kepada agama Islam. Faktanya adalah konteks pembicaraan Bapak Basuki adalah soal PNS dan kedudukan Bapak Basuki sebagai gubernur atau pejabat, di mana pada saat itu Bapak Basuki menyampaikan untuk apa mengaku punya iman dan sembahyang kalau kita melanggar sumpah jabatan. Jangan mengaku punya iman kalau masih korupsi. Makanya saya tunjukkan cara beriman yang baik. Keenam, saksi Irena tidak mau menjawab saat ditanya pendapatnya mengenai adanya partai berbasis Islam yang mendukung calon non-Muslim. Ketujuh, keberatan atas kalimat saksi Irena yang mengatakan Bapak Basuki memakai pidato di Kepulauan Seribu sebagai kampanye terselubung. Faktanya itu adalah kunjungan kerja dan tidak ada kampanye. Kedelapan, keterangan saksi Irena pada BAP-nya nomor 13 mengenai gangguan nyata terhadap kultur NKRI. Faktanya adalah justru Bapak Basuki sangat mendukung kesatuan NKRI dan terlihat dalam bukunya, ya, bisa dilihat pada halaman 40. 9. Saksi Irena menerangkan bahwa yang hadir di Pulau Seribu semua adalah anak buah Bapak Basuki dan nelayan yang dapat ikan kerapu, sehingga semua tepuk tangan dan tertawa. Faktanya yang hadir di sana adalah tokoh masyarakat, anggota DPR RI, para nelayan yang tidak ikut membudidayakan. Justru kedatangan Bapak Basuki ke Pulau Seribu karena pada tahun 2014 hanya satu orang yang sukses ikut program pembudidayaan ikan kerapu. Juga tahun 2015 hanya satu orang, hingga tahun 2016 Bapak Basuki mengajak dari Sekolah Perikanan untuk datang ke Pulau Seribu. 10.
Bapak Basuki keberatan dengan saksi Irena yang mengatakan jangan harap Yesus turun di akhir zaman. Menurut Bapak Basuki, itulah harapan orang Kristen yang janji Yesus Kristus yang belum digenapi. Ke-11, Bapak Basuki juga keberatan dengan saksi Irena yang mengatakan di Bible ada bilang orang Islam sesat atau domba yang hilang. Ke-12, Bapak Basuki keberatan terhadap anggapan saksi Irena bahwa Bapak Basuki ada kampanye di Kepulauan Seribu dan Bapak Basuki mengatakan, pilihlah saya. Faktanya, Bapak Basuki mengatakan, jangan pilih saya. Ke-13, Bapak Basuki tidak pernah meminjamkan Monas untuk perayaan Paskah sebagaimana yang disebutkan saksi Irena. Selama menjadi gubernur, Bapak Basuki untuk perayaan keagamaan di Istiqlal, katedral, atau lapangan banteng itu sesuai dengan ketentuan Perpres dan Bapak Basuki hanya menjalankan aturan saja. Ke-14, Bapak Basuki tidak pernah mengubah aturan seragam sekolah dan meniadakan pakaian muslim dan muslimah. Justru Bapak Basuki membuat program untuk memberikan dana sebesar Rp600.000 untuk kepentingan seragam tersebut. Sampai sekarang semua sekolah SD, SMP, SMA masih memakai seragam muslim atau muslimah, sehingga keterangan saksi Irena ini bisa dikategorikan sebagai fitnah. Ke-15, soal Bapak Basuki yang membongkar masjid dan tidak membangunnya kembali, hingga saat ini sebagaimana diterangkan saksi Irena di persidangan, faktanya adalah Bapak Basuki tidak pernah merubuhkan masjid dan tidak dibangun lagi. Yang ada justru jika mau membangun masjid baru, maka harus merubuhkan masjid yang lama. Namun, soal belum dibangun hingga saat ini itu hanya terkait tender yang belum selesai. Atas dasar keberatan Bapak Basuki tersebut, pada keterangan saksi Irena yang tidak benar, melalui tim penasihat hukum meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu. Atas permintaan tim penasihat hukum tersebut, dalam persidangan majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkannya. Dan kemudian atas keterangan saksi Irena tersebut, melalui tim pengacara, Bapak Basuki akan melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya dengan dasar fitnah. Saksi terakhir yaitu dari saudara Wiliudin Dhani. Ya, dari keterangannya ini juga ada yang keterangannya tidak benar dan sangat tidak benar, dan ini sudah dimintakan untuk ditunda keterangannya sampai persidangan berikutnya dengan menghadirkan penyidik. Jadi akan dihadirkan sidang berikutnya 2 orang polisi penyidik verbalis karena saksi Dhani ini dia menyalahkan penyidik katanya yang salah ketik. Padahal di laporannya dia menyatakan bahwa dia melaporkan pidato Pak Ahok yang di Pulau Seribu itu tanggal 6 September. Dan padahal pidato itu tanggal 27 September. Jadi sebelum kejadian pidato yang 27 September, 6 Desember dia udah membuat laporan. Satu, soal tempusnya. 6 September. Ya. Yang kedua, soal tempus, tadi soal tempus, soal lokusnya. Dia bilang kejadiannya itu, pidatonya itu adalah di Bogor, Tegalega, Bogor. Padahal semua orang tahu kejadiannya itu adalah di Pulau Seribu. Karena ini kita minta kepada hakim untuk mempersoalkan dulu laporan ini. Karena ini bisa juga berarti laporan palsu, ya. Dan ini sehingga kita tidak mau mengajukan pertanyaan sebelum masalah ini clear. Nah, karena itulah hakim berembuk, ya, bermusyawarah dan memutuskan pertanyaan dihentikan dulu, dilanjutkan minggu depan sidang tanggal 17 ya Januari ya dengan mendatangkan 2 polisi. Nah, Polres Bogor dan saksi Dhani ini mencoba berbohong tadi. Pada waktu dipersoalkan mengenai soal waktunya,
dia bilang bahwa dia katanya sudah maghrib dan ngantuk. Nah, padahal pemeriksaan itu jam 11 pagi. Dengan demikian alasannya adalah mengada-ngada. Dan ini nanti akan kita pertanyakan kepada penyidik masalah ini. Dan dia, iya. Dan untuk ini dia menyalahkan polisi. Oleh karena itulah, makanya minggu depan berikutnya akan dikonfrontir dengan 2 penyidik. Saya ingin luruskan tadi dari pernyataan terakhir bahwa setelah kita kemudian memberikan satu bantahan terhadap beberapa keterangan saksi dari Irena, penasihat hukum itu meminta kepada majelis hakim, bukan kepada JPU, tapi meminta kepada majelis hakim untuk menerbitkan surat penetapan terhadap keterangan seorang saksi yang kami kualifikasi sebagai saksi palsu, memberikan keterangan palsu, tidak berdasar di bawah sumpah yang tidak benar. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, so. Ya, demikian tadi keterangan dari sejumlah kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Tadi seperti yang sudah kami beritahukan bahwa Basuki Cahayapurnama keluar dari ruang sidang pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa keberatan yang tadi disebutkan oleh kuasa hukum terhadap keterangan dari saksi Irena yang menyebutkan bahwa saksi Irena terlalu banyak mengambil kalimat sepenggal-penggal sehingga kemudian salah interpretasi, dan kemudian juga ketika itu juga Ahok menyatakan bahwa pidato di Kepulauan Seribu bukan dalam untuk kapasitasnya sebagai calon gubernur, yaitu sebagai kampanye, tapi untuk kunjungan kerja. Dan tadi juga kemudian kuasa hukum juga menetapkan bahwa akan melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan saksi yang memberikan keterangan palsu. Begitu juga tadi juga kuasa hukum juga meminta kepada majelis hakim untuk melakukan langkah hukum kepada saksi hari ini yang diduga atau dinilai membuat keterangan palsu, dan majelis hakim akan mempertimbangkan hal itu. Dan informasi selanjutnya, sidang berikutnya akan dilangsungkan pada hari Senin 17 Januari mendatang dengan menghadirkan 2 saksi dari pihak kepolisian. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Berita 1 News Channel. Sampai jumpa. Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama membeberkan sejumlah kejanggalan saksi ketiga Muhammad Burhanuddin dalam sidang kelima Basuki Cahayapurnama hari ini. Burhanuddin diketahui sebagai pengacara salah satu partai politik sehingga kredibilitasnya sebagai saksi diragukan. Selain itu ada kesamaan antara BAP Burhanuddin dan Gus Joy yang memicu kecurigaan bahwa pelaporan Ahok telah dikoordinasikan sebelumnya. Ini saksi Gus Joy. Ya, di dalam BAP-nya laporannya itu tidak pakai kata pakai. Jadi dikatakan dibohongi dengan surat Al-Maidah 51. Terus kemudian kata-katanya itu adalah takut api neraka. Ini kalimat dari Gus Joy. Laporannya sama ya pada tanggal 7, dan ini dari saksi barusan Burhanuddin, kalimatnya sama, tidak ada kata pakai. Yang anehnya di Burhanuddin, pada waktu kita cross check di dalam BAP dia itu di poin ke-7, jadi di poin ke-6 dia bilang dia menyerahkan YouTube upload dari Pemprov DKI. Tetapi ketika pertanyaannya ini ya, kita bacakan persis sama.
Jadi di dalam poin 6 dikatakan bukti apa yang saudara miliki sehubungan dengan kejadian yang saudara laporkan tersebut di atas, dari mana barang bukti tersebut didapat, kapan dan bagaimana cara mendapatkannya, jelaskan. Dia jawab, bukti yang saya miliki berupa 1 bundel transkrip atau salinan percakapan yang dituangkan dalam kertas dan CD, DVD, LW dan flash disk yang berisi rekaman video pada YouTube yang diupload oleh Pemprov DKI Jakarta, dan saya mendapatkannya dengan cara mendownload di YouTube kemudian memindahkannya ke dalam CD dan flash disk tersebut. Nah, pertanyaan nomor 7 dari penyidik, dari bukti yang saudara miliki tersebut, maksudnya tersebut itu mengacu pada poin 6, mana yang saudara laporkan tentang perbuatan penistaan terhadap agama Islam yang dianut di Indonesia? Apakah yang saudara jelaskan tersebut merupakan pidato secara keseluruhan saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada tanggal 27 September 2016? Jelaskan. Penjelasannya saudara saksi itu, adapun perbuatan penistaan terhadap dalam bentuk konteks pidato saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok tentang, nah ini yang menarik, tentang frasa dibohongi ada di berita online http #hasanarepublika.co.id berita Dunia Islam Nusantara 16/10/2016. Isinya adalah video Ahok, Anda dibohongi Al-Quran. Surat Al-Maidah 51 viral di medsos. Ya terang aja orang muslim marah karena dibohongi Al-Quran. Berarti Al-Qurannya yang bohong dan ini yang dijadikan barang bukti. Jadi sudah jelas-jelas pelapor ini semua itu dari nonton video Buniyani, tapi di dalam kesaksiannya mengaku menonton video yang 1 jam. Dan ini udah nggak bisa dibohongi karena dia mengakui ini BAP-nya. Dan BAP ini tidak diralat, dia tetap konsisten dengan BAP-nya. Dan tadi kita sudah dibuktikan di dalam. Dari ini pun akan kita laporkan ke Polda besok. Asas dasar menfitnah. Dia bukan cuma fitnah itu, dia juga fitnah bahwa Pak Ahok lagi kampanye di Kepulauan Seribu. Padahal Pak Ahok jelas-jelas bilang tidak perlu pilih dia. Nah, ada yang fitnah yang lebih gila lagi. Kita bisa buktikan lagi di dalam BAP ini baik Gus Joy maupun Burhanuddin itu mengakui bahwa BAP ini mereka yang jawab, tidak ada copy paste. Bagaimana mungkin itu di poin pertanyaan nomor 12. Atas kehendak siapa saudara melaporkan kejadian tersebut? Jelaskan. Saya melaporkan kejadian tersebut atas kemauan dan kehendak saya sendiri sebagai umat Islam yang taat terhadap ajaran Islam dan sebagai dorongan sikap batin saya. 24 huruf. Sementara dia mengaku tidak saling kenal dengan Gus Joy. Bisa nggak teman-teman wartawan, 2 orang yang tidak saling kenal, 2 orang yang tidak saling tahu-menahu bisa menyebutkan 24 huruf sama persis per kalimat? Berarti ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, terus masalahnya di mana? Mereka bilang penyidik yang salah ketik, salah kutip. Laporannya gimana? Penyidik lagi yang disalahkan. Jadi kejadiannya kayak fitsahat itu loh, ya. Padahal ini pengacara. Pengacara harusnya membaca. Dan tanggal laporannya juga sama. Pengacara ini harus baca. Dia punya BAP dan dia punya laporan. Tadi dia bilang kenapa laporannya pun tidak sama dengan BAP-nya. Kemudian pengacaranya juga tidak tahu pasal penistaan sama pasal penodaan agama. Jadi semuanya penistaan di dalam diubah jadi penodaan karena pasalnya beda. Kualifikasinya beda, itu pasal 312 dan satu lagi 156. Jadi ini aneh sekali dan kita akan membuktikannya. Dan bukan ini saja, banyak sekali laporan polisi yang isinya sama, padahal mereka semuanya mengaku tidak saling kenal, melapor atas kehendaknya masing-masing. Jelas ini ada rekayasa politik dan kita bisa buktikan ini pengacaranya Demokrat, salah satu pengurus Demokrat. Tadi di dalam kita sudah buktikan itu dan dia mengakui. Dan kita bisa membuktikan bahwa laporan mereka sama. Sebetulnya mereka tidak pernah nonton video Ahok yang 1 jam lebih, tapi mereka semua nonton video yang sudah dipotong yang tidak ada kata pakai. Jangankan mereka yang Islam marah, saya aja bukan penganut Islam. Kalau Al-Quran itu dibilang bohong, saya juga marah. Kenapa? Karena saya percaya Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad
Saya belajar Islam, saya bisa ngaji Al-Fatihah. Keluarga saya banyak yang Muslim. Jadi ini sangat-sangat menyakitkan hati ketika orang memfitnah, dan kita sudah katakan, ketika saudara merapor dan laporan saudara itu dipakai di dalam BAP, dan kemudian penyataan mereka itu memberatkan Pak Ahok, hukumannya 9 tahun loh. Untuk mengetahui perkembangan terkini sidang lanjutan kasus Ahok, kita bergabung dengan Pramadika Samudra dan juru kamera Andrianto Diwono di Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan. Pram, siapa saja saksi yang telah menyampaikan keterangan dalam sidang hari ini? Ya, hingga sore hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat telah ada satu saksi yang telah menjalani persidangan atas nama Pedri Kasman, dan satu orang lagi atas nama Irene Handono masih menjalani pemeriksaan. Di dalam ruang sidang, Irene dicecar oleh kuasa hukum terkait dengan latar belakang dan juga riwayat hidupnya, dan ia juga ditanya oleh kuasa hukum mendapatkan video pidato Basuki Cahayapurnama dari mana, dan dari pernyataan di persidangan Irene mengatakan bahwa ia mengetahui adanya video tersebut dari sosial media, dan ia fokus pada 13 detik pidato Ahok yang mengenai surat Al-Maidah 51, dan selain itu Irene juga mengatakan bahwa sebagai muslimah ia merasa tersinggung dengan adanya ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama nonaktif, yaitu Ahok, di mana ia mengatakan bahwa ya, sepertinya pemirsa, di belakang kami saat ini sesaat lagi akan ada konferensi pers oleh kuasa hukum Hunfrey dan juga kuasa hukum lainnya. Kita langsung saja ke konferensi yang akan dilaksanakan. Yang ada dulu aja. Bisa mulai sekarang? Udah ya? Saya mulai dulu, ntar ibu tambahin ya. Kalau saya nggak perlu tambahin, nggak usah. Udah? 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 Udah ya? Ya, begini. Jadi gini teman-teman pers, karena teman pers nggak bisa masuk, ya, kita mau menyampaikan hasil pemeriksaan saksi yang namanya Ibu Irena Handono. Nah, apa yang terjadi pada saat Ibu Irena Handono ini memberikan keterangannya? Nah, keterangan-keterangannya itu jelas banyak keterangan-keterangan yang bersifat palsu dan juga fitnah. Contohnya adalah dia menyatakan bahwa Pak Ahok waktu menjadi gubernur itu merobohkan masjid. Pak Ahok bilang, masjid mana yang saya robohkan? Ya, kalau ya ada masjid yang dikatakan waktu yang di Marunda itu bukan dirobohkan, itu mau dibangun kembali. Bagaimana saya merobohkan masjid, padahal saya membangun sekian banyak masjid? Ya, jadi apa yang saudara saksi bilangkan ini adalah bohong, ya, dan fitnah. Itu satu. Kedua, katanya bahwa Pak Ahok ini pada waktu menjadi gubernur itu tidak membolehkan untuk dilakukan kegiatan keagamaan di sekitar Monas, ya, untuk kalangan umat Islam. Tetapi untuk kegiatan Paskah untuk orang Kristen diperbolehkan. Pak Ahok bilang, saya tidak pernah membolehkan kegiatan-kegiatan dari agama manapun juga karena memang sesuai peraturan, ya, bahwa Monas itu hanya untuk acara kenegaraan, ya. Kalau untuk tempat lain itu udah ada untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan tidak pernah ada larangan, ya, untuk keagamaan tertentu. Jadi ini pun juga fitnah untuk itu. Dan juga berkaitan juga, ya, mengenai katanya pada hari tertentu Jumat itu tidak boleh memakai pakaian-pakaian keagamaan, ya, Muslim, ya, seperti pakaian jilbab. Pak Ahok bilang tidak benar itu. Sampai saat ini juga bebas semua sekolah, ya, madrasah memakai pakaian Muslim untuk itu. Malah saya memberikan dana bantuan yang cukup besar, ya, untuk pakaian-pakaian tersebut dari APBN. Ini pun juga fitnah. Nah, jadi
ada beberapa hal lainnya lagi yang membuktikan bahwa sebenarnya keterangan dari Ibu Irena Handono ini bahkan juga memecah belah daripada NKRI ya katanya. Jadi ya, jadi sebenarnya ya kalau saya misalnya bilang bahwa katakanlah ya, contohnya katanya Ibu Irena bilang ini Pak Ahok bilang di Balai Kota bahwa tidak ada yang beriman. Ya, hanya saya yang beriman, saya akan tunjukkan iman saya. Loh, Pak Ahok bilang, coba dengar benar-benar pidato saya waktu di Balai Kota. Saya bilang bahwa kalau memang kalian beriman, kalian jangan korupsi. Kalian kerja yang benar, nah itu baru beriman. Tapi kalau ngaku beriman kalian korupsi, kalian kerja nggak benar, bagaimana kalian bisa bilang beriman? Nah, lihat keseluruhan apa yang saya kemukakan. Jangan sepotong-sepotong menurut penafsirannya. Jadi jangan bilang saya memecah belah NKRI segala macam. Ya, saksi inilah yang mau memecah belah NKRI segala macam. Jadi saksi sebenarnya ya hanya mau mengambil sepotong saja yang berkaitan dengan katakanlah perkataan Al-Maidah. Tapi dia nggak melihat keseluruhan konteks daripada pidato di Pulauan Seribu yang 1 jam 48 menit tersebut begitu ya. Bahkan ada lagi yang saksi jelas-jelas bohong. Dia bilang pada waktu di Pulauan Seribu ya, ini Ahok ini bilang pilih saya katanya. Loh, saya bilang nggak bisa bilang pilih saya. Kalau bilang pilih saya udah melanggar itu katanya ketentuan untuk kampanye. Malah saya bilang jangan pilih saya. Yang penting program ini untuk ikan kerapu itu harus jalan. Karena saya udah lihat program ini ternyata dari tahun 2014 tahun 2015 kurang peminatnya. Jadi tidak ada satupun, kan bisa kelihatan transkrip daripada pidato di Pulau Seribu. Nah, bagaimana bisa Ibu bilang pilih saya? Berarti ini saksi palsu. Ya, karena apa yang dinyatakan di persidangan itulah yang dijadikan pegangan. Oleh karena itulah menghina orang Pulau Seribu dan terima itu. Karena ada terima ikan kerapu jadi tepuk tangan. Nah, juga waktu ditanya bagaimana katanya dia bilang orang Pulau Seribu itu katanya apa? Sebenarnya katanya takut ya karena mereka udah terima katanya program atau apa katakanlah fasilitas daripada untuk ikan kerapu dan yang lain-lain tuh bawahannya. Nah, kemudian Pak Ahok bilang waktu keberatannya, loh bagaimana bisa bawahan semuanya? Ada anggota DPRD, ada anggota DPD semuanya, ada masyarakat juga yang bebas untuk itu. Waktu mereka diberi kesempatan untuk bertanya juga mereka bebas bertanya, nggak ada masalah. Mereka tepuk tangan bukan karena takut sama saya. Mereka tepuk tangan karena memang mereka senang adanya program tersebut. Nah, jadi berbagai keterangan palsu atau fitnah tersebut tadi kita sudah minta kepada majelis hakim untuk melakukan proses hukum kepada Ibu Irena ini sebagai saksi palsu. Nah, dan karena sudah di bawah sumpah. Nah, majelis hakim tadi bilang kita akan pertimbangkan ini. Tapi kalau kita pertimbangkan ini kita akan berakibat bisa menghentikan daripada proses hukum yang berjalan. Kita bilang ya ini sebagai konsekuensi daripada keterangan saksi ya Irena Handono ini yang kita anggap sudah sangat keterlaluan ya, bahkan sudah keterangan palsu, sudah karakter assassination, pembunuhan karakter, sudahlah fitnah, semuanya bukan 1, 2 tapi sudah katakanlah sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu ya kita sudah mengambil sikap ya atau keputusan, selain kita minta kepada majelis hakim untuk melakukan proses hukum ya untuk saksian palsunya, kita akan melakukan juga laporan ke polisi kepada Ibu Irena ini. Karena berbahaya apa yang Ibu Irena bilang ini, karena ini akan menjadi katakanlah suatu persoalan nanti yang bisa timbul di masyarakat. Pada apa yang dia ngomongkan itu sangat terang benderang sekali adalah satu hal yang keterangan tidak benar, bahkan boleh dibilang keterangan yang merupakan satu fitnah atau karakter assassination. Itu aja yang perlu tahu. Kita akan laporkan ya karena ini udah menyangkut sekarang harus sidang sampai akhir ya, besok kita udah laporkan ke Polda Metro Jaya. Termasuk yang Pedri juga nggak sih Pak? Pedri juga katanya akan dilaporkan kan Pak? Pedri masih kita pelajari dulu ya tetapi ya ada beberapa yang paling tidak yang hari ini yang kita sudah lihat sangat jelas sekali adalah ya Ibu Irena tanpa pembuktian lagi. Dan itulah makanya tadi majelis hakim mengambil satu sikap yang menurut hemat kita cukup clear ya bahwa akan dipertimbangkan semuanya ya. Berarti dalam hal ini
apa yang menjadi permohonan kita, ya itu tentu permohonan yang sangat beralasan. Karena majelis hakim tentu mendengar ya secara jelas apa yang terjadi dalam ruangan sidang, apa yang dikemukakan oleh Ibu Irena ini gitu. Jadi ini bukan mengada-ngada. Pak, biasanya kan saksi di persidangan itu memberikan keterangan atas pertanyaan yang diberikan. Boleh tahu itu ketika Bu Irena memberikan keterangan itu, ketika pertanyaan seperti apa dan dari mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari apa yang diberita acara. Ya, contohnya tadi ditanyakan, ini satu contoh, yaitu mengenai bagaimana sikap dari orang Kepulauan Seribu yang pada waktu itu hadir. Oh, mereka itu tertekan, ya. Mereka itu sebenarnya ya tidak bisa mengutarakan yang sebenarnya, perasaan mereka yang menganggap bahwa itu ada penodaan agama. Ya, karena itulah katanya orang Kepulauan Seribu itu ya dalam keadaan kondisi ketakutan ya karena mereka itu banyak kan juga anak buahnya dan itu sebenarnya tidak benar dan juga dia bilang itu kampanye terselubung. Nah, bagaimana kampanye terselubung? Orang nggak ada bicarakan mengenai soal untuk memilih dia kok, hanya bicarakan mengenai program saja dan katanya juga Pak Ahok. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang menolak kesaksian yang dihadirkan hari ini dalam sidang, bahwa menyatakan bahwa sejumlah kesaksian dari saksi yang hadir palsu, dan itu tadi sebelumnya ada laporan dari reporter Pramadika Samudra.